Keinformasi emiten pilihan pemirsa rapat umum pemegang saham luar biasa RU PSLB PT Adaro Energi Indonesia Tbk atau Adaro menyetujui penggunaan sebagian dari saldo laba untuk dibagikan sebagai tambahan dividen tunai final. Tidak hanya itu, RU PSLB juga menyetujui pergantian nama perseroan menjadi Alam Tri Resources Indonesia Tbk. PT Adaro Energi Indonesia Tbk atau ADRO menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa atau RU PSLP di Senin 18 November 2024. Dalam rapat umum pemegang saham luar biasa, PT Adaro Energi Indonesia Tbk menyetujui penetapan dan penggunaan sebagian dari saldo laba belum dicadangkan perseroan per 31 Desember 2023 untuk dibagikan sebagai tambahan dividen tunai final kepada seluruh pemegang saham perseroan dalam jumlah maksimal 2,629 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut sekitar 41,7 triliun rupiah, angka tersebut sekitar 41,7 triliun rupiah, angka tersebut sekitar 41,7 triliun rupiah dengan asumsi kurs JISDOR per 15 November di 15.888 per dolar Amerika Serikat. Sementara jika diasumsikan total tambahan dividen final 41,7 triliun rupiah dan jumlah saham beredar Adaro sebanyak 30,758 miliar saham, maka potensi dividen per sahamnya sekitar Rp1.355 per saham. Selain itu, RU PSLB Adaro menyetujui perubahan nama perseroan dari sebelumnya PT Adaro Energi Indonesia Tbk menjadi PT Alam Tri Resource Indonesia Tbk. Sebelumnya Adaro menjelaskan rencana perubahan nama merupakan salah satu langkah perseroan memperkenalkan identitas baru perseroan sebagai entitas induk yang akan lebih fokus pada bisnis hijau dan pengembangan proyek-proyek ramah lingkungan. Proyek ini dikembangkan dengan pilar bisnis Adaro Minerals dan Adaro Green setelah terjadinya pemisahan pilar bisnis pertambangan batubara termal dan beberapa bisnis pendukung melalui pelaksanaan PUPS. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, di tengah sentimen cenderung positif yang dikabarkan secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini, saham Adaro justru mengalami koreksi yang cukup dalam. Di mana koreksi ini terjadi jika sebelumnya saham Adaro sudah mengalami penguatan signifikan di atas level 4 ribuan. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham Adaro di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, dibuka di sesi pertama pada pagi tadi dibuka flat di 3.920, posisi ini sama dengan penutupan perdagangan di akhir pekan lalu, tepatnya di 15 November 2024. 9.50 saham Adaro mengalami koreksi yang cukup dalam hingga ke 3.720. Kemudian pelemahan lebih ke arah terbatas di 3840 dan di penutupan sesi pertama siang tadi ditutup di level 3780 dan dibuka di level yang lebih rendah di pembukaan sesi kedua di 3770. Saya akan sampaikan update-nya pergerakan saham Adaro di beberapa menit jelang penutupan sesi kedua hari ini. Saham Adaro makin tertekan, sudah di atas 5% pemirsa, 5,61% di level 3.700. Saya akan sampaikan updatean intraday terendah hari ini di 3.670, itu terjadi di beberapa menit yang lalu. Kita akan coba lihat pergerakan saham Adaro di beberapa bulan terakhir. Kita beralih ke grafis selanjutnya pemirsa. Dapat Anda saksikan di layar televisi Anda posisi dari saham Adaro di 6 bulan terakhir. Tampaknya penguatan sudah sangat signifikan untuk Adaro. Di perdagangan 4 Juni masih bergerak di level 2.900-an, Juli sempat kembali melemah di 2.800-an, Agustus, September, Oktober hingga November. Saham Adaro sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan hingga menyentuh di level atas 4 ribuan. Meskipun di pembukaan sesi kedua saham Adaro lebih cenderung tertekan setelah mengalami penguatan signifikan pasca mengumumkan dividen spesial dan juga perubahan pergantian nama perseroan. Kemudian saya juga akan sampaikan pemirsa posisi dari valuasi saham Adaro, ya, di mana posisi dari saham Adaro pemirsa valuasinya dengan beberapa indikator yang ada.
di mana posisi price to earning ratio-nya ada di kisaran 4,87 kali pemirsa. Kemudian posisi dari PSR berada di kisaran 1,29 kali, sementara posisi PBV-nya di 1,02 kali dan PCFR-nya berada di kisaran 3,73 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi referensi untuk para investor dan trader pasar modal Indonesia.